Nama saya Ida Rahman dari kelas MSTMH 22H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi membangkitkan gairah kerja karyawan di era modern. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu yaitu Bapak Gito Prayudo SHMM, izin menjelaskan slide berikutnya. Apa itu gairah kerja? Dalam dunia kerja yang dinamis, mempertahankan gairah kerja karyawan menjadi tantangan penting bagi organisasi. Memahami apa yang memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas adalah kunci untuk menjaga semangat tim. Gairah kerja adalah perasaan antusias, motivasi, dan komitmen seseorang terhadap pekerjaan. Ini mencakup keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dengan mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif kepada organisasi atau perusahaan. Yang memiliki karyawan yang memiliki gairah kerja itu lebih cenderung untuk termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan mencapai target dengan waktu yang lebih singkat. Antusiasme itu mereka menunjukkan sikap positif dan antusias terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Komitmen karyawan yang bersemangat biasanya lebih setia dan berkomitmen terhadap perusahaan. Berikut beberapa alasan mengapa gairah kerja penting di era modern. Yang pertama, perubahan cepat dalam teknologi. Kedua, kenaikan pekerjaan jarak jauh atau WFH. Ketiga, kompetisi global. Keempat, generasi milenial dan generasi Z di tempat kerja. Kemudian kelima, ada perubahan dalam struktur organisasi. Keenam, ada tekanan untuk inovasi dan kreativitas. Ketujuh, ada peningkatan kesejahteraan karyawan. Kedelapan, ada kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat. Cepat dalam teknologi ini contohnya kayak karyawan yang berada di perusahaan teknologi yang antusias dengan pekerjaannya akan secara proaktif mempelajari bahasa, pemrograman baru, dan teknologi terbaru untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif. Kedua, contoh kenaikan pekerjaan jarak jauh atau fleksibel itu contohnya kayak seorang desainer yang bekerja dari rumah dengan gairah tinggi akan tetap produktif dan kreatif meski tanpa tanggung. Seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah dengan gairah tinggi akan tetap produktif dan kerja kreatif meski tanpa pengawasan langsung, menghasilkan karya berkualitas tinggi sesuai dengan deadline. Contoh kompetisi global itu kayak karyawan yang memiliki semangat dengan pekerjaannya akan selalu mencari cara inovatif untuk memperluas pasar perusahaan di berbagai negara dan meningkatkan penjualan global. Keempat, generasi Z, milenial, dan generasi Z di tempat kerja itu contohnya kayak karyawan milenial di perusahaan startup teknologi yang merasa pekerjaannya bermakna dan mendukung pengembangan pribadi akan lebih loyal dan produktif serta lebih sedikit melakukan perpindahan kerja. Kemudian ada kelima itu ada perubahan dalam suatu struktur organisasi. Contohnya tim pengembangan produk di sebuah perusahaan teknologi yang terdiri dari anggota yang bersemangat dan termotivasi dapat bekerja secara efektif tanpa perlu pengawasan, menghasilkan produk inovatif dalam waktu singkat. Yang keenam ada tekanan untuk inovasi dan kreativitas. Semisal kayak bersemangat untuk terus mencari solusi baru untuk menghasilkan produk yang lebih kreatif, lebih inovatif. Kemudian yang ketujuh ada peningkatan kesejahteraan karyawan. Gairah kerja berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional karyawan. Terakhir ada kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat. Di sini karyawan yang bersemangat seringkali menjadi pemimpin yang lebih baik. Contohnya kayak supervisor. Di sini termotivasi mampu menginspirasi timnya untuk bekerja lebih efisien, meningkatkan output produksi dan mengurangi tingkat kesalahan. Tantangan di era modern yang pertama ada teknologi dan otomatisasi, kedua ada perubahan budaya kerja, yang ketiga ada generasi milenial dan generasi Z. Di sini yang pertama teknologi, yang di sini perkembangan dan penerapan teknologi canggih yang mengubah cara kerja dan proses bisnis. Contohnya kayak kemajuan teknologi informasi.
perkembangan dalam komputer, internet, dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan kolaborasi global. Di sini tantangan karyawan itu harus memperbaharui keterampilan teknis mereka untuk tetap relevan. Kemudian ada big data dan analitik. Penggunaan data besar untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Tantangan karyawan perlu memahami analitik data dan cara menginterpretasikan informasi yang kompleks. Otomatisasi. Yang pertama ada otomatisasi proses bisnis atau BPA. Di sini penggunaan perangkat lunak untuk mengotomatisasi proses bisnis rutin. Contohnya kayak perubahan dalam tugas pekerjaan, kebutuhan akan keterampilan baru, dan potensi kehilangan pekerjaan. Etika dan kecerdasan buatan atau AI. Penerapan robot dan AI untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Tantangan karyawan ini kebutuhan untuk belajar berkolaborasi dengan teknologi dan pengelolaan perubahan dalam peran pekerjaan. Ada perubahan budaya kerja. Di sini tantangan di era modern mengacu pada transformasi nilai, norma kebiasaan, dan praktik di tempat kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor serta kemajuan teknologi, perubahan demografis, dan dinamika sosial ekonomi. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada fleksibel dalam dan kerja jarak jauh. Pergeseran dari pekerjaan tradisional di kantor, semisal kayak WFH contohnya. Di sini mengelola tim yang tersebar, menjaga komunikasi yang efektif, dan memastikan produktivitas. Ada peningkatan fokus pada kesejahteraan karyawan. Di sini peningkatan perhatian terhadap kesehatan mental, kesejahteraan fisik, dan keseimbangan kerja kehidupan. Tantangannya itu mengintegrasikan program kesejahteraan yang memastikan yang efektif dan memastikan karyawan merasa didukung. Contohnya kayak menawarkan program kesehatan mental, waktu kerja yang fleksibel, dan cuti kesehatan yang lebih baik. Pergeseran nilai dan harapan karyawan. Di sini biasanya ada generasi milenial dan generasi Z yang memiliki harapan yang berbeda, termasuk pencarian makna dalam pekerjaan dan kebutuhan akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Di sini tantangannya itu menyesuaikan nilai perusahaan dan praktek manajemen untuk memenuhi harapan generasi muda. Untuk kolaborasi dan komunikasi. Di sini peningkatan penggunaan alat digital untuk komunikasi dan kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom. Tantangannya untuk ini itu memastikan karyawan terampil dalam menggunakan alat tersebut dan menghindari kelelahan digital. Strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada lingkungan kerja yang kondusif, kedua pengembangan karir dan pelatihan, ketiga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, keempat ada penghargaan dan pengakuan, kelima ada komunikasi dan keterlibatan. Di sini yang pertama ada lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya kayak ruang kerja yang nyaman dan fleksibel. Kedua ada teknologi yang mendukung. Kedua ada pengembangan karir dan pelatihan. Contohnya kayak program pelatihan dan pengembangan, mentoring dan coaching, dan kesempatan untuk belajar hal baru. Kemudian ketiga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Contohnya kayak kebijakan kerja fleksibel, terus promosi kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian keempat ada penghargaan dan pengakuan. Di sini contohnya kayak sistem penghargaan yang adil, pengakuan atas prestasi, dan bonus dan insentif. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi dan keterlibatan. Contohnya kayak komunikasi terbuka dan transparan. Kedua, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, ada kerja sama tim. Ada kesimpulan, membangkitkan gairah kerja karyawan di era modern memerlukan pendekatan dan konvensif dan adaptif. Strategi yang berhasil harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari lingkungan kerja, pengembangan karir, keseimbangan kerja, dan kehidupan pribadi, hingga penghargaan dan pengakuan. Kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.